awal juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita. Intinya dua itu. Juga pembangunan kilang minyak. Nah, lupa tadi. Pembangunan kilang minyak itu harus, masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Nah, menurut saya ini yang cukup keren sekali ya dari Menteri Keuangan yang baru dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Ya belum genap 1 bulan, tetapi sudah membuat keputusan-keputusan yang menurut saya banyak didukung oleh masyarakat luas. Ya seperti halnya pada saat lalu menggelontorkan dana 200 triliun ke bank-bank himbara, sehingga apa? Sehingga penyerapan anggaran itu bisa berdampak bagi UMKM dan meningkatkan daya beli. Itu bahkan menuai reaksi positif oleh masyarakat khususnya. Dan bahkan ketika Purbaya ini yang belum genap 1 bulan menjadi Menkyu, ini sudah membongkar setidaknya terkait kilang minyak Pertamina. Bahkan juga belum dibangun dikarenakan pemimpin-pemimpin Pertamina ini males. Kurang lebih seperti itu. Bayangkan ya, digaji uang yang cukup besar tetapi juga tidak mau membangun kilang minyak. Otomatis lah saya langsung teringat apa kata Pak Jokowi pada saat lalu. Pak Jokowi bahkan pada saat lalu mengungkapkan 34 tahun itu tidak bisa membangun kilang. Kebangetan. Nah bayangkan ya, berarti di 10 pemerintahan Pak Jokowi itu memang hanya omon-omon saja. Nah terbukti saat ini ya, ternyata dari Menteri Purbaya ini Pertamina belum membangun kilang yang dijanjikan. Ini menurut saya sangat keren sekali. Saya masih ingat betul apa kata Pak Jokowi pada saat lalu ya, pada 2019-2018 itu bahkan mengungkapkan kesal dikarenakan Pertamina itu terus mengimpor BBM terus, dan bahkan juga menagih setidaknya untuk membangun kilang. Bahkan Pak Jokowi merasa kesal dikarenakan sudah 34 tahun ini tidak membangun kilang. Ya semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Purbaya, Menkyu yang baru, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, semua hal terkait kilang dan sebagaimana mestinya itu bisa dibangun sehingga bisa mengurangi impor BBM. Supaya apa? Supaya harga bisa rendah dan lain sebagainya. Masa sih kalah dengan Malaysia? Padahal Malaysia itu bukannya BBM naik, tetapi malah harganya turun. Sekitar 7.500-an, bayangkan kalau di sini 13.000. Wow, ini kan sangat wow sekali. Seperti ini video dari Menteri Purbaya yang baru ya. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja, karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Wow, subsidi lebih murah dan tepat sasaran. Nah ini menurut saya juga sangat keren sekali. Untung saja loh diungkap oleh Menkyu yang baru. Ini menurut saya sangat heroik sekali ya. Bahkan membongkar semuanya. Sangat berbeda sekali dengan Ibu Sri Mulyani pada saat lalu. Kalau Ibu Sri Mulyani tidak pernah mengkritik hal-hal demikian. Tetapi Menteri Purbaya ini wah memang sangat cowboy sekali ya. Bahkan juga membuat statement yang sangat wow sekali, yaitu petinggi Pertamina itu males-malesan dan bahkan dari 7 kilang minyak
yang sudah dijanjikan, bahkan satu pun kilang minyak belum juga dibangun. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, soal kilang Jokowi 34 tahun kita nggak bisa bangun, kebangetan. Nah, memang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu kebangetan. Semuanya diungkap tetapi juga tidak dieksekusi. Berarti kan ini hanya omong-omong saja. Omon-omon lah kalau bahasa dari Pak Prabowo ya. Omon-omon 34 tahun ditambah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 10 tahun. Tetapi juga satupun kilang tidak terbangun. Dan bahkan konon katanya dari menteri yang baru Pak Purbaya ini selaku Kemenkyu, bahkan ada kilang yang dibakar, bukan terbakar loh, dibakar. Ini kan sangat wow sekali lah. Seperti ini video dari Pak Jokowi ya. Urusan migas, urusan yang berkaitan dengan impor migas, urusan yang berkaitan dengan B20, B30. Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi itu. Yang kedua juga penggunaan B30 yang akan dimulai Januari awal juga, agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita. Intinya dua itu. Soal masuk ada gas mungkin ada arah ke Ahok juga. Soal masuk Ya itu ke situ larinya. Juga pembangunan kilang minyak. Ya, lupa tadi. Pembangunan kilang minyak itu harus. Masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Konon katanya harus, tapi setelah di pemerintahan Pak Jokowi saat ini terungkap sudah diungkapkan oleh Menteri Menkyu yang baru Pak Purbaya, ternyata satu kilang pun juga belum terbangun dari 7 kilang minyak. Ini kan aduh sangat di luar dugaan. Nah, ternyata yang omon-omon itu ternyata Pak Jokowi ya. Presiden Jokowi meminta Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama dan Nike segera merealisasikan pembangunan kilang minyak. Ia meminta para petinggi perusahaan energi plat merah itu mengawal betul perkembangan proyek tersebut dan melaporkannya. Dengan demikian Jokowi bisa mengikuti progresnya sudah sampai kemana. Itu harus, masa 34 tahun kita nggak bisa bangun, kebangetan, ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta pada 10 Desember 2019. Nah, ini artinya Basuki Cahayapurnama baru ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Itu adalah salah satu arahan Jokowi kala bertemu dengan para petinggi Pertamina di Istana Negara kemarin. Secara umum Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ahok dan Nike membahas urusan yang berhubungan dengan impor minyak dan gas. Misalnya saja agar Ahok dan Nike bisa memberantas mafia migas. Itu ke situ larinya. Nah, kalau memberantas mafia migas sudah ya, terbukti pada saat lalu ada tersangka korupsi LNG, itu juga konon katanya dari Ahok ya, temuan dari Basuki Cahayapurnama. Lainnya, ia mengingatkan Ahok dan Nike menurunkan impor migas dan menggenjot lifting migas sehingga kedepannya defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan bisa diturunkan. Ya, bahkan di sini juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar ya. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu juga ada yang rame sekali ya, seperti Hasan Nasbi ya. Hasan Nasbi bahkan mengaku penjilat. Wah, penjilat. Itu saat ini sebagai Komisaris Pertamina ya. Dan tiba-tiba ada Pak Purbaya yang mengatakan hal demikian. Memang menjadi komisaris itu harus bekerja dengan benar ya. Apalagi ya seperti Hasan Nasbi, pasti banyak yang meragukan. Seperti halnya Bang Denny Siregar. Tuh DPR RI bisa desak BUMN tuh ganti semua dirutnya Pertamina karena nggak perform, termasuk komisaris-komisarisnya kayak Hasan Nasbi yang juga nggak bisa kerja apa-apa, cuma makan gaji buta ya. Seperti itu. Seharusnya memang betul-betul dipilih ya. Kita memilih komisaris direksi yang profesional, bekerja secara profesional aja belum tentu bisa mewujudkan membangun kilang, apalagi menunjuk misalkan para ya seperti itulah bahasa dan lain sebagainya. Wah, apakah bisa kira-kira? Ya, kita lihat saja lah. Tapi saya sih sangat meragukan sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, masih ingat janji Jokowi bangun 5 kilang minyak? Ya, masih ingat, ternyata hanya omon-omon saja ya. Ya, seperti itulah di sini dikomentari oleh tukang las. Ops, nggak bahaya tas ketika elit Pertamina and the gang tersentak tegak, rapatkan barisan, siapkan rencana bertahan dan rencana menyerang. Wah, serangan Menkyu makin tajam. Ya, karena ini pastinya didukung oleh Pak Prabowo Subianto ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.